Sip. Terus akhirnya gimana tuh? Dia senang banget gak akhirnya? Kayak ngerasa terbantu gak Ya sama lo? merasa terbantu sih kayaknya enggak ya. Hai guys, bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung dari kalian nih nontonnya pas lagi apa. Oke, jadi perkenalkan, nama gue Taufik. Gue dari tim Ganador, dari tim SA-nya Bang Sakti Yanuar Mulia Sakti. Ini gue ada di set MB Menara BTPN lantai 22. Nah, di sini gue sebelumnya mau mulai memperlihatkan kepada kalian nih floornya kayak gimana, tempat kerja kita kayak gimana. Oke, yang pertama gue mau lihat dulu depannya gimana sih. Nih, di dalam itu udah floor ruangan kita sebagai kontak center menghandle nasabah. Oke teman-teman, itu tadi adalah singkat saja sih untuk floornya. Karena kan memang namanya di dalam floor untuk kontak center itu emang kita nggak boleh berisik. Karena kan pada teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain lagi handle nasabah ya. Itu adalah gambaran untuk floornya. Untuk gimana cara kita akan kerja, tetap kerjanya menggunakan masker. Lalu tetap jaga jarak gitu sih kayak tadi contohnya. Nah ini mungkin ada beberapa fasilitas lagi yang ada di Menara BTPN yang bisa membuat kita nih baik kontak center itu nyaman untuk mengendalikan nasabah agar bisa memberikan yang terbaik untuk nasabah. Ini adalah contoh untuk beberapa fasilitas yang ada di Menara BTPN. Oke guys, mungkin itu aja sih kalau dari Menara BTPN nih untuk dari lingkungan di dalam floor dan yang seperti tadi kalian lihat semuanya lah. Nah seterusnya nih mungkin mau diterusin kepada teman-teman dari tim Ganador SA Yanuar Mulia Sakti untuk di set mereka masing-masing kayak gimana sih? Mungkin bisa ditanyain kepada teman-teman yang habis mengendal call-nya. Mungkin ada pengalaman seru atau bagaimana? Silakan. Sekarang kita menuju ke relax room. Wah, nah kebetulan ada rekan Aldi, ya ampun. Guys, perlu dikenalin, ini dia rekan Alda. Kak, gue mau nanya dong. Ya boleh. Buka masker dulu ya. Ya. Lu tuh udah berapa lama sih Kak di BTPN ini sebagai kontak center jenius gitu? Aku udah berapa lama ya, dari tahun 2000, ada 1 tahunan lebih deh kalau nggak salah deh. Setahun lebih? Ya. Oh my god. Dulu memang di bener-bener di kontak centernya aja atau memang pernah pindah? Apakah pernah di chat atau gimana? Dulu pernah di layanan korespondensi sih, di chat, terus sering backup juga untuk email. Akhirnya di tahun berapa ya, bulan April tahun 2020 ini sih baru pindah ke inbound. Berarti suka citanya udah banyak nih. Satu-satunya, salah satunya, gak usah ketawa dulu, nih gue mau nanya dulu. Ya. Pernah nggak lo ngehandle nasabah nih yang bener-bener nasabahnya kayak kolot atau menjengkelkan banget, tapi akhirnya tuh masalahnya solve di lo? Banyak kok Coba nih. ceritain. Banyak Siapa tahu sih, nih banyak teman-teman ya. kita mau tahu. Banyak, tapi kalau yang soft juga cukup banyak juga. Sombong amat. Juga kayak tadi sih, hari ini kan ada case aku yang dia akun take over. Jadi dia ini nasabah ini diteleponnya mengatasnamakan Jenius kan. Nah terus
Terus si hackernya lah, kita sebut hacker ya. Hacker ini minta data-data kartu debit dia, kayak kode CVV kartu sama expired date kartunya. Nah, terus saat aku probing, dia ini nasabahnya beruntungnya masih bisa login ke aplikasi Genius tuh. Ya udah, akhirnya aku verifikasi data, aku bantu dia pandu ya, aku pandu sih karena dia masih bisa login. Aku pandu dia untuk reset password secara mandiri dari aplikasinya. Baru aku pandu juga dia blokir kartu ATM jenisnya dari aplikasi Genius. Jadi nasabahnya merasa puas, maksudnya merasa terbantu ya dengan kita pandu seperti itu gitu. Berarti pada akhirnya itu si oknum itu jadi ngambil nggak dari akun si Geniusnya nasabah? Jadi ngambil maksudnya? Jadi kayak diambil alih nggak? Bersyukurnya udah sempat dibantu. Iya, jadi bersyukurnya dia masih bisa login. Jadi kan otomatis passwordnya juga udah diubah. Jadi ya nggak bisa ada yang ngambil lagi akunnya gitu. Karena udah solve di kita. Jadi maksudnya kita udah bisa bantu. Oke. Sip. Gitu teman-teman. Jadi pertama itu case-nya kayak diambil alih gitu akun Genius nasabah. Untungnya ada rekan Alda. Iya. Gila. Makasih ya Kak. Yuhu, tos Sekarang kita keren. pindah ke yang lain. Guys, ada yang lagi bengong. Weh bro, ketutupan tangan gue. Apaan nih? Ini vlog gua. Vlog itu gue ya? Sini turunan dikit bro. Turunan dikit. Gila gede banget badan lu. Apa tuh? Iya, yoi. Lu juga Ngapa kan nih? kontak center Genius tos dulu sebelumnya. Gue mau nanya Mau nih nih? sama lo. Apa nih? Selama lo jadi kontak center di Genius, Iya. lo tuh ada nggak kayak ngehandle nasabah yang nasabahnya tuh jengkelin banget tapi kendalanya tuh sorry gini, dia ngejengkelin banget karena dia kayak ngerasa terkendala, akhirnya bisa solve di lo. Ceritain dulu. Oke, pernah ada sih. Jadi Gimana dia tuh ceritanya? HP-nya hilang. Oke, Terus udah terus? beberapa kali saya kan terputus nih. Oke. Akhirnya masuk ke gua. Nah, di gua dia pakai nomor telepon rumah gitu. Oke. Nah, sebelumnya marah-marah terus sih. Nah, susah nih nenanginnya, tapi dengan kesabaran akhirnya bisa sih. Akhirnya gua verif dan akhirnya gua bantu unlink device gitu. Oke, berarti diputusin tuh perangkatnya tuh. Betul, diputusin. Gunanya buat apa sih? Nah, gunanya itu biar nggak ada orang kalau ketemu HP-nya atau diambil orang lain handphonenya, ya dia nggak bisa login ke aplikasi Geniusnya gitu. Jadi nggak halamannya tuh nggak keluar PIN tapi email sama password. Kan nggak mungkin tuh tahu yang nemuin email passwordnya apa. Siapa aja juga nggak tahu kan. Kecuali orangnya pinter banget lah ya, ibaratnya hacker yang benar-benar dipilih sama negara. Ya nggak gitu juga sih, tapi ya gitulah. Sorry. Terus. Ya akhirnya dia juga pengen dibantu sih perihal perubahan nomor handphone nih karena nomor SIM-nya hilang. Untungnya verifnya lolos, ya udah gue bantuin aja buat perubahan nomor handphone. Oh berarti selain lo bantu pemutusan perangkat, lo bantu juga dia ubah datanya ya bro? Nah betul, ubah data. Oke sip. Terus akhirnya gimana tuh? Dia senang banget gak akhirnya kayak ngerasa terbantu nggak Ya sama lo? merasa terbantu sih kayaknya enggak ya, tapi dia Alhamdulillah sih. gitu. Oh, alhamdulillah Mas. ya. Makasih Kayaknya ya, dia Mas. salah satu keluarga Syahrini. Betul. Alhamdulillah ya Mas. Oh gitu. Berhasil. Agak menel-menel gitu ya. Iya nasabah. nggak gitu my sih. God. Ya gitulah pokoknya. Tapi cewek cowok tuh nasabahnya? Privasi nasabah Mas. Oh nggak bisa iya betul, diberitahu sorry. kan, Iya. Berarti nggak boleh dikasih tahu. Namanya juga nggak boleh lah ya. Nggak boleh. Namanya perbankan kan harus ngerahasiain nasabah Betul. ya. Oke sip, thank Sip. you bro. Ya, terus gila. saya dikasih mie goreng nggak? Iya, ntar nih gorengnya belakangan ya bro. Oke guys, segitu dulu. Untuk sekarang ada beberapa teman kita, tapi di site lain mungkin juga mau berbagi pengalaman terkait dari gimana sih dia ngehandle nasabah yang bener-bener menjengkelkan banget, tapi akhirnya itu kendala solve di dia. Bahagia banget pasti. Akhirnya kalau gitu kita loncatin aja atau kita apa sih namanya ya? Kita pindahin ke site lain, BSD ataupun di MP ataupun di MB. Check it out. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Chef Deis dan Chef Menara BTPN yang udah duluan nih terkait dari pembuatan dari vlog ini ya.
vlog untuk mengetahui bagaimana sih dari kerja kontak center dan bagaimana sih kejadian-kejadian di dalamnya ya, yang super duper wow lah pokoknya gitu. Nah di sini gue mau wawancara salah satu agent dari Granador Team yang jadi panutan gue lah di sini. Ya, ayo sini silakan. Silakan. Ya, itu dia salah satu agennya, salah satu agen terbaik di Granador. Hai, ayo gimana kabarnya yuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana? Iya, udah pulang ini? Udah pulang. Udah pulang. Ya. Pulang. Ya, tadi dulu kita ada sedikit pertanyaan nih buat Ayu. Sebelumnya Ayu di sini udah berapa lama? Aku dari Maret 2019. Dari Maret 2019. Oke. Di BTPN pernah di layanan apa aja tuh? Pertama aku masuk ke chat 3 bulan. Habis itu langsung udah ditarik inbound. Tarik ke inbound. Lebih nyaman mana nih? Ya. Kalau disuruh milih sih nyaman sih dua-duanya. Nyaman dua-duanya. Ya gitu lah. Oke, ini terkait dari sebagai kontak center ya. Mungkin lebih ke inbound kali ya. Ini pernah dapat nasabah yang susah dibilangin nggak gitu? Beberapa nasabah ada yang bisa dibilangin. Salah satunya kalau misalkan mereka itu nggak lolos verifikasi, mereka kan merasa tahu dengan data mereka, tapi sebenarnya data yang diinputin mereka mungkin berbeda. Jadi pas verifikasi nggak lolos, ya nggak bisa kita lanjutin buat entah itu membuka data atau menginformasiin data lain yang soal di rekening jenisnya, atau dia mau maintenance, contohnya kayak reset password. Jadi kita pasti bilangin buat ngecek data dulu, atau enggak datang ke cabang atau ke service point kayak gitu. Berarti kitanya harus sabar ya nanganinnya ya, sabar banget ya. Sabar. Iya. Ya. Gitu. Kalau banget gimana? Banget. Udah berapa lama Apa di sini? Di sini? Waduh. Malu kalau dibilangin. Udah Di sesepuh sini ya? udah 2 tahun 1 bulan. 2 tahun 1 bulan. Langsung ke Genius kah atau di KOB lain dulu? Kalau Bang Aat sih pertamanya di layanan BTPN Wow. Itu lalu ke layanan banking, terus ke layanan syariah, Semuanya ya? terus ke Genius. Setelah Genius di customer care sekitar 1 bulan, Oh gitu. baru ke Genius lagi. Oh gitu. Jadi Iya. pengalamannya udah banyak. Ya, alhamdulillah kenyang, alhamdulillah. Ya semuanya happy sih di BTPN, alhamdulillah. Betah di sini ya? Betah-betah aja sih, betah-betah aja. Kalau Karena sekarang juga lagi COVID-19 ya, jadi kita bersyukur aja atas kerjaan kita. Masih banyak di sana yang diberhentiin PHK gitu, jadi bersyukur aja lah. iya. Kalau Bang Aat gimana? Dapat nasabah yang mungkin susah dihandle-nya? Oh gitu. Kalau gue pribadi sih, gue beberapa hari kemarin ya, di hari Jumat ya, itu gue dapat nasabah. Jadi ada kepuasan tersendiri, tapi awalnya sih memang kita agak kesel ya gitu ya. Jadi dia ini informasinya sudah 9 kali telepon, dan nasabah gue ini telepon yang ke-9 gitu. Nah ternyata dia bilang informasi kendala login. Nah dia ini nggak bisa login nih di aplikasinya gitu. Dia bilang sudah marah-marah, sudah telepon ke-9, pulsanya habis gitu. Nah sebenarnya permasalahan dia ini hanya satu, yaitu salah memasukkan email. Oh, oke, salah ini. Nah Jadi, betul. terima OTP ya? Iya, nah dia itu kebetulan orang tua juga ya, kelahiran 68. Jadi dia merasa sudah benar masukkan emailnya gitu. Nah paling untuk dari kita kan coba memastikan kembali email pribadi yang sering menerima email jenis itu email yang mana. Kita bantu coba, kita dengerin dan kita pandu sampai dengan dia berhasil login. Nah dari awalnya marah-marah itu sampai ngedoain gua pribadi itu panjang umur, keluarganya sehat. Itu benar-benar kepuasan tersendiri sih dari Tapi awal. berarti cash close ya berarti? Cash Jadi close. Nah, itu aja sih. Ya, paling itu aja sih dari kita. Ya, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.